Dalam masa pajak adalah pajak yang terutang untuk PPh, contoh ya, PPh masa yang dibayarkan sendiri, seperti adalah PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 itu diperuntukkan untuk pembayaran pajak yang dicicil. Jadi kalau misalkan pajak terutang nih sekian, oh saya nggak sanggup bayar, ya oke, dicicil per bulannya berapa, gitu kan? Nah itu yang disebut dengan masa pajak. Kemudian ada dalam tahun pajak. Nah ini adalah kebijakan dalam pelaporan SPT. Jadi kalau orang pribadi atau badan melaporkan SPT di akhir tahun, orang pribadi itu kan masanya dalam SPT berapa tuh paling lambat? Kemarin kan udah SPT. Ayo, dibaca nggak? Paling lambat itu kan 31 Maret. Kan pelaporan untuk tahun berikutnya kan? Jadi tahun 2020 nanti paling lambat SPT-nya dilaporkan tanggal 31 Maret tahun 2021 ini ya, 2022. Kalau badan 30 April 2022. Itu paling telatnya, kan itu. Nah, itulah yang disebut dengan dalam tahun pajak. Nah, nanti dalam SPT itu ditentukan berapa pajak terutang, ya. Udah dibayar berapa di kredit pajakan, yang melalui pihak ketiga, yang melalui potong pemerintah kan gitu ya. Nanti dilaporkan, oh ternyata ada sisa pajak yang belum dibayarkan, maka itu harus dibayarkan sebelum dilaporkan. Nah itu dalam tahun pajak. Kemudian dalam bagian tahun pajak, contohnya apa? Nah kalau di sini dimisalkan Manohara nih, dia orang Indonesia, tapi tanggal 30 Juni dia rencananya mau pergi ke luar negeri dan akan menetap di luar negeri selamanya. Maka Manohara itu tidak lepas begitu saja kewajiban perpajakannya di Indonesia. Ada dalam bagian tahun pajak tahun 2009 yang masih ada di Indonesia, yaitu di 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2009. Itulah tahun pajak yang harus dia beresin dulu di Indonesia. Setelah itu ya karena dia pindah, mungkin juga keluarganya pindah, ya selesai. Itu disebut dalam tahun pajak. Atau kebalikannya, orang luar negeri pindah ke Indonesia. Kan di sini ada tahun Fahri, berasal dari Malaysia. 1 Juli berniat pindah ke Indonesia. Maka bagian tahun pajaknya Tuan Fahri itu tidak mulai 1 Januari 2009, tetapi mulai dia tinggal di Indonesia, yaitu mulai 1 Juli 2009 sampai 31 Desember 2009 tahun pajak tahun 2000. Nah, itu yang disebut dengan bagian tahun pajak. Ya. Jadi kewajiban perpajakannya masih ada. Nah, itu yang disebut dengan pajak terutang. Jadi, nah, untuk menghindari kesalahpahaman atau apa ya sebutnya tuh berbagai asumsi ya, dalam kan pajak itu berbicara hukum ya. Maka dalam undang-undang pajak itu ada yang namanya asas lex specialis derogat legi generali. Artinya bahwa ketika ada dua undang-undang yang menaungi tentang hukum tersebut, maka undang-undang yang sifatnya khususlah yang nanti akan dipakai dalam salah satu kasus itu. Jadi kalau misalkan tadi kan ada dua undang-undang, satu undang-undang KUP nomor 16 tahun 2009, yang kedua adalah undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa undang-undang nomor 19 tahun 2000. Nah, ketika berbicara nanti hukum pajak atau misalkan dalam kasus adalah berbicara utang pajak, maka yang akan diberlakukan adalah undang-undang khususnya. Karena KUP itu kan sifatnya umum, general, secara keseluruhan administrasi perpajakan di Indonesia. Tapi kalau Undang-Undang 19 2000 itu khusus mengatur tentang penagihan pajak dan maka ketika ada kasus yang membelum itu maka lex specialis derogated legally dia pakai Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 untuk
menangani kasus yang berkaitan dengan utang pajak. Jadi di perpajakan itu ada seperti itu. Nanti ada istimewa lagi, ada nanti ya. Utang pajak itu atau hukum perpajakan di Indonesia itu ada istimewa, ada nanti dalam penagihan pajak. Jadi artinya bahwa ketika beradu antara Undang-Undang Nomor 19 ayat 16 dengan Undang-Undang 19 dalam satu kasus utang pajak, maka nanti akan dipakai adalah undang-undang khususnya yang mengatur khusus. Tidak menjadi undang-undang generalnya yang umum ya. Termasuk juga nanti dalam berbicara tentang penghasilan. Tidak akan berbicara tentang KUP kalau penghasilan, tapi nanti akan berbicara undang-undang pajak penghasilan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Ya. Itu yang terjadi dalam lex spesialis, asas lex spesialis ya. Nah, sekarang sebab timbulnya utang pajak. Ya. Timbulnya utang pajak ada dua teori yang menaunginya. Ada teori material dan teori formil. Apa teori material dan teori formil? Kita lihat. Teori material adalah timbulnya karena timbul memenuhi salah satu substan yang terdiri keadaan. Jadi utang pajak timbul secara teori material adalah dari keadaan, peristiwa atau perbuatan tertentu sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menentukan suatu tetapan. Cari contoh, ketika Anda penghasilannya sudah melebihi PTKP, sudah otomatis Anda akan terutang pajak, timbul utang pajak, kan gitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang, karena suatu peristiwa Anda sudah melebihi PTKP, jadi itu akan muncul pajak terutangnya. Jadi tidak harus nunggu DJP mengeluarkan surat ketetapan utang. Nah, itu yang disebut dengan material, teori material. Jadi pajak itu, timbulnya utang pajak itu berdasarkan teori material adalah ketika secara persyaratan sudah memenuhi unsur dikenakan pajak. Contoh tadi, ketika si Erin dapat hadiah, tidak harus nunggu surat ketetapan pajak yang muncul. Tapi ketika dia dapat hadiah undian, maka pada saat dia menerima harus timbullah utang pajak. Ya. Itu yang teori material. Nah, di sini dalam Undang-Undang KUP pasal 12 ayat 1 bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak berutang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan dan dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Nah, itulah pajak di Indonesia. Sebagian besar pajak di Indonesia bersifat seperti itu. Tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak. Ketika Anda berusaha nih, Anda punya perusahaan adalah laba, kan gitu ya. Nah, tidak nunggu dulu DJP mengeluarkan surat. Oh, kamu utang pajak sekian dari laba kamu, enggak. Ketika Anda punya laba, nanti Anda sandingkan dengan peraturannya, berapa laba, berapa pajak atas laba perusahaan yang Anda dapatkan dari tahun sekarang, dari tahun pajak tersebut. Nah, itu yang disebut dengan tadi material. Sedangkan teori formil, nah ini. Menurut teori formil, utang pajak timbul karena undang-undang pajak. Walaupun bukan karena undang-undang pajak. Ya. Nah, di sini walaupun telah memenuhi substan persyaratan, tetapi pejabat pajak belum menerbitkan surat pajak, maka utang pajak belum akan timbul. Nah, kalau teori formil, timbulnya utang pajak itu kalau sudah ada surat resmi dari DJP, barulah timbul utang pajak. Contohnya apa? Contoh kalau pajak bumi dan
bangunan, P2. Ketika SPPT-nya keluar dari pemerintah, maka pada saat itulah terhutang, timbul utang pajak PBB. Sebelum itu keluar ya belum ada timbulnya utang pajak. Ya. Nah, teori formil seperti itu. Timbulnya utang pajak. Kalau teori material tanpa nunggu surat ketetapan, kalau sudah memenuhi persyaratan perundang-undangan, maka dia akan timbul utang pajak terhutang. Tapi kalau berdasarkan teori formil harus menggunakan atau harus nunggu dulu keluar surat ketetapan dari DJP. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana di Indonesia timbulnya utang pajak? Kan gitu ya. Apakah teori formil yang dipakai atau teori material yang dipakai? Coba. Di Indonesia kedua-duanya dipakai. Karena jenis-jenis pajaknya ada yang menggunakan teori formil, ada juga menggunakan teori material. Bahkan sebagian besar teori material. Jadi si DJP itu capek. Tahu-tahu sudah ada kas masuk aja kas negara kan gitu ya. Kenapa? Karena di teori material itu sifatnya self assessment system. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan menetapkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya. Hanya sedikit yang menggunakan teori formil. Mungkin PBB aja atau juga ya kalau misalkan pajaknya kurang bayar baru terkeluar surat. Sedangkan yang lain semuanya menggunakan teori material. Jadi di Indonesia kedua-duanya dipakai. Bahkan sebagian besar. Kenapa demikian? Karena sistem pungutan kita kebanyakan menggunakan self assessment system. Ya. Nah, di sini itulah tentang timbulnya utang pajak atau utang pajak dan pajak terhutang. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Dari teman-teman yang di rumah, gimana? Jadi, saya harapkan Anda sudah mengetahui tentang materi ini, Anda harus tahu juga apa sih utang pajak, apa sih timbulnya utang pajak, itu yang mendasarinya. Ya. Oke, saya lanjutkan langsung kalau tidak pertanyaan. Kita berbicara penetapan dan ketetapan. Apa bedanya penetapan dan ketetapan? Kalau dari segi bahasa, ada beda nggak penetapan ketetapan? Antara kata kerja, ada kata ketetapan kata benda ya, karena produk kan gitu ya. Kalau penetapan kata kerja kan, ada menetapkan penetapan kan. Nah, kita lihat dari unsur pajak atau berdasarkan undang-undang pajak. Jadi penetapan itu adalah setiap wajib pajak membayar pajak terutama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan tidak menentukan basis ketepatan. Pasal 12 ayat 1, jumlah pajak akan terhutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pajak. Jadi di sini penetapan itu dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya kayak gini. PT Rancabana, WV Badan, dia melaporkan SPT-nya di tahun 2008 dengan sebagai berikut: penghasilan neto, pajak PPh terhutang, kredit pajak. Artinya PPh terhutang itu adalah pajak yang harus dia bayar. Kan gitu ya. Nah, dia sudah bayar melalui pihak lain, melalui kredit pajak. Berarti sisanya tinggal 80 juta yang belum dia bayar. Maka ini surat ketetapan, penetapan. Ini adalah penetapan yang dilakukan oleh WV.
PT Rancabana bahwa dia berdasarkan laporan SPT-nya dia masih kurang bayar pajak sebesar 80 juta. Maka dia bayar, harus dia bayar dengan mengajukan permohonan pembayaran kan gitu ya. Nah, ini disebut dengan penetapan. Jadi penetapan itu dilakukan oleh WP, wajib pajak. Nah, sedangkan ketetapan ya, ketetapan itu dikeluarkan oleh DJP. Kenapa demikian? Karena sifatnya tadi. Nah, jadi si Rancabana ini sudah melaporkan tadi kan? Sudah menetapkan sekian loh saya kurang bayarnya. Tetapi DJP melakukan pemeriksaan. Kan gitu ya. Oh, ternyata PT Rancabana tidak sekian kurangnya. Bisa lebih, bisa kurang. Nah, ketetapan lebih atau kurang pembayaran pajak itu sendiri oleh WP Rancabana dikeluarkan oleh DJP, itulah yang disebut dengan ketetapan. Kalau tadi dalam SPT itu penetapan oleh WP, kalau ketetapan itu dikeluarkan oleh DJP berdasarkan pemeriksaan yang tadi dia lakukan. Jadi nanti kalau misalkan ya apabila berdasarkan pemeriksaan pajak dihitung laporan Rancabana tidak benar, ya tadi tidak benar itu apakah bisa pajaknya kurang bayarnya bukan sekian kan gitu ya. Nah, nanti akan timbul. Nanti di sini adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, SPT, SKP, KB. Ada juga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ada juga surat ketetapan pajak nihil. Nah, surat ketetapan kalau pajak nihil berarti kan apa yang ditetapkan oleh WP sama dengan juga apa yang ditetapkan oleh DJP. Itu nihil, berarti oke sama 80 juta pajak yang masih harus dibayarnya selesai. Nih kalau dia nihil. Kan gitu ya. Tapi kalau kurang bayar berarti ketetapan itu mengakibatkan timbulnya utang pajak lain bagi wajib pajak. Nah, itu bedanya antara penetapan dan ketetapan. Nah, saya biasanya lapor SPT ya nihil supaya nggak bayar lagi. Tapi begitu dilaporkan keluar, begitu dilaporkan nanti begitu dapat lalu keluar ketetapan dari DJP sama nihil. Enggak lah, kalau ke saya nggak akan terlalu karena saya nggak ada punya kekayaan kan gitu. Beda kalau ke Erin misalkan dia udah kekayaannya 1 triliun, beda lagi kan gitu ya. Nah, karena dalam konteks ini, dalam konteks pajak, khususnya kaitannya dengan DJP, DJP itu akan selektif melakukan pemeriksaan. Ingat dalam teori pemungutan pajak itu ada yang namanya teori efisiensi. Jadi kalau misalkan harus memeriksa pajak-pajak yang tidak signifikan, ngapain? Benar nggak? Utang pajak saya 100.000. Dia periksa, ngeluarin biaya 1 juta. Wah, itu nggak benar kan gitu ya? Pasti yang dia periksa adalah pajak-pajak yang, oh ini kurang 100 miliar, baru dia banget. Teliti kan gitu ya. Nah itu. Ya yang penting kita patuh. Satu, patuh melaporkan SPT tiap tahun, tidak melebihi tanggal yang telah ditetapkan. Kenapa dalam pajak selalu ada durasi periode tanggalnya, batas maksimal, batas minimalnya? Coba. Kan contoh deh, pelaporan SPT orang pribadi kan 31 Maret. Sedangkan WP Badan adalah 30 April. Kenapa harus ditetapkan kayak gitu? Atau misalkan pembayaran PPH, PPN masukan atau keluaran itu adalah 20 hari dari tanggal mulai transaksi. Kenapa harus ditetapkan seperti itu? Nah, ini Anda harus baca lagi nih Undang-Undang KUP. Karena dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009, periode pajak itu ada masa berakhirnya.
Jadi ada masa berakhirnya. Contoh, kalau Erin punya utang pajak nih 1 miliar, nggak dibayar-bayar, akan terus dikejar. Kenapa? Karena ada masa daluarsanya. Kalau sudah 5 tahun, bahwa utang pajak itu akan kadaluarsa. Jadi kalau sudah 5 tahun, udah nggak ada lagi utang pajak, selesai, kadaluarsa. Nah, di Undang-Undang Perpajakan itu ada yang namanya masa kadaluarsa. Makanya kalau kok DJP ngejar yang ngemplang pajak terus-terusan, kenapa? Karena ada batas itu. Kalau dia sudah lewat 5 tahun, udah nggak bisa lagi ditagih. Nah, konglomerat pintar ya, cara nyimpennya. Kita masuk ke luar negeri dulu, uangnya disimpan di luar negeri. Luar negeri, nggak kejar lama-lama, udah 5 tahun baru ke Indonesia lagi, gitu ya. Karena langsung sudah ada daluarsa. Itu dalam Undang-Undang Pajak. Jadi dalam setiap tahapan administrasi perpajakan itu ada masa-masanya. Ada 20 hari, 30 hari, ada 1 minggu, 2 minggu, berapa. Kenapa? Karena ada daluarsa perpajakan. Nah, inilah yang dijadikan celah oleh para pengemplang pajak untuk melakukan tadi penghindaran pajak. Jadi ya udah masuk, udah apa ini tahun 2020 dapat nih penghasilan dari usaha 1 triliun, udah deh keluar negeri dulu, simpen dulu nanti, nggak kejar nih, kemana nggak kejar. Nah udah 5 tahun, 6 tahun baru ke Indonesia lagi, udah nggak ada utang pajaknya daluarsa, karena masa pajak itu adalah daluarsanya 5 tahun, termasuk juga kompensasi. Kemarin kan ramai ya waktu tahun 2016 sampai 2018 ya, tax amnesty kan gitu ya, itu kan berbondong-bondong konglomerat, ayo dong kesini dong bawa Jokowi, oke kesinilah Sri Mulyani, bawalah uangnya ke sini, investasikan di Indonesia, biar utang pajaknya dihapus, kan gitu ya. Ingat, dalam penegakan aturan perpajakan, yang lebih dikedepankan bukan masalah pidana. Yang dikedepankan adalah masalah pendapatan. Selama pelanggar itu bayar pajaknya, selesai. Ya, DJP itu daripada harus menjarain orang, pajaknya nggak terbayar, ngapain? Kalau menjari orang kan harus disubsidi kan gitu ya. Ya udah deh saya bayar nih. Oke, bayar sini. Oke, selesai. Ini yang didahulukan dalam konteks beda dengan hukum dalam konteks pidana ya. Dalam pidana kan bukan masalah kerugian yang ini kan. Dilihatnya itu. Beda ya dalam konteks perpajakan. Jadi penegakan hukum perpajakan konteksnya berbeda. Yang dikedepankan adalah bagaimana bisa menciptakan pendapatan kepada negara. Jadi walaupun pengemplang pajak udah lama, tax amnesty dong sini pajaknya, dendanya dihapus, yang penting Anda ke sini aja ya. Sok investasikan di Indonesia. Kenapa? Ya perlu Indonesia dana untuk berinvestasi, untuk menggerakkan roda perekonomian. Ya. Jadi itu secara makro. Jadi kalau misalkan Anda bicara makro, ekonomi, kaitannya dengan teks, pajak, itu tadi. Ya. Karena indikator peningkatan pajak adalah tidak lepas dari indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kenapa demikian? Pajak itu kan dipungut dari penghasilan. Penghasilan itu kan dari kegiatan ekonomi.
Kalau ada kegiatan ekonomi, ada penghasilan, ada daya beli meningkat, penghasilan meningkat, kan gitu ya. Ketika ada penghasilan, ada pajak yang bisa dipungut. Jadi konteks pemerintahan kayak ya, tidak bisa. Jadi ya wajar. Jadi kalau Anda melihat tontonan para pejabat kita gimana, oh ini konglomerat menumpang pajak lalu bayar lalu ya aman ya, itulah prinsipnya. Benar nggak? Prinsipnya itu dalam sektor perpajakan. Beda lagi dengan korupsi ya. Jadi itu mah jelas-jelas merugikan negara kan gitu ya. Kalau korupsi kan uangnya diambil, dari korupsinya, tapi tetap dijalankan fungsi pidananya kan. Kenapa? Ya tadi, karena emang ya tadi kan ibaratnya dia mencuri, gitu. Mencuri dari negara. Walaupun secara individu tidak, ya kita mah uang negara yang dicuri kita nggak tahu apa gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan ke depan penegakan hukum di kita lebih baik lagi ya. Oke, ini ya. Jadi ketetapan dan penetapan. Nah, ini rangkumannya jelas. Tadi kan berbicara utang pajak, ada pajak terutang, ya. Ada perbedaannya apa? Ada ketetapan, ada penetapan perbedaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tuh, di sini ada yang lup-lup. Tapi sering kalau lup-lup, tapi diajak main game atau lup-lup gitu. Nah, kebetulan ada UKM apa e-sport ya. Pak mau sok main. Wah, 3 jam itu enggak stand aja gitu ya. Tapi gitu kuliah, Pak lupa. Oke ya, yang penting bagus ya. Ini nanti materinya saya share juga ya. Oke, silakan. Ada yang menanyakan tidak? Yang di rumah, Maya, Sulistia, Sonia. Beda segeranya di kampus daripada yang di rumah ya. Kenapa ya? Harusnya sama ya, yang di rumah, yang ke kampus mandi dulu, yang di rumah mandi dulu juga. Egi, gimana, ada pertanyaan? Bania, Dewi, Rindi, ini Putri Nuwana kemana? Nggak ada ininya. Regita, Kartika, Bila, Tiara, Nabila, Mira, Arin. Yang lain kemana? Oh biasa ya, yang lup-lup ada masalah kuota, jaringan, ya oke lah. Oke, ada di kelas ada yang mau bertanya? Aduh, kenapa ini? Kena musibah apa ini? Hujan oke ya, spleset kali ya. Oke, kalau tidak ada, saya sambung lagi satu materi lagi tentang penagihan pajak ya. Oke, kelihatan yang di rumah? Di sini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, penagihan pajak.
Definisi, sifat, penagihan, dan pencairan. Kita lihat dulu definisi ya secara umum. Oke, jadi penghutang pajak di Indonesia kan kebanyakan menggunakan self assessment system. Tapi ada satu semuanya, ada berapa sih? Ada 3 ya. Self assessment system, official assessment system, sama withholding system ya. Ada 3 ya. Jadi self assessment system adalah wajib pajak yang aktif. Official assessment system DJP atau fiskus yang aktif. Sedangkan withholding adalah pihak ketiga yang memotong atau memungut pajak ya. Nah, di sini walaupun sudah sebagian besar self assessment system, tapi tetap pada kenyataannya banyak wajib pajak yang masih tidak patuh terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, kemarin di awal pertemuan perkuliahan saya gambarkan mengenai gambaran WP wajib pajak di Indonesia kan. Kemarin juga dalam seminar juga ada tentang besaran jumlah ada pajak atau besaran jumlah PWP ya. Tuh. Tentu ini terkait tasnya. Aktif mana? Lupa. Nabila, suaranya dimatiin dulu. Nabila ya, barusan ya. Enggak, siapa ya? Ada suara gaib yang masuk. Tadi disuruh bertanya nggak ada, tapi begitu ini ada suara gaib Mas. Oke. Jadi itu ya, dasar kenapa ada penagihan pajak. Pada kenyataannya, pemungutan pajak di Indonesia tidak berjalan secara lancar. Ya, kenapa? Kan ada hambatan pemungutan pajak. Ada hambatan hambatan expression sama avoidance. Ya, ada yang hambatannya menghindar pajak secara legal dan ada yang tidak legal. Ya. Nah, karena adanya kurangnya kepatuhan seperti gambaran kemarin bahwa baru 30 juta orang yang ada NPWP, baru 2 juta badan yang punya NPWP. Dari sekian itu baru yang aktif itu hanya 12 juta, yang bayar hanya 1,2 juta. Sedangkan yang badan itu hanya 500.000 orang, 500 badan dari 2 juta badan yang ada terdaftar. Berarti kan masih kecil tingkat kepatuhannya. Tapi kalau lihat pendapatan negara dari sektor pajak sangat besar, kan? Bahkan bisa mencapai 82% di tahun 2020 kemarin ya. Nah, makanya dalam mengantisipasi tersebut, DJP mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 adalah tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi ketika kepatuhannya minim, sudah jelas bayar pajak tidak patuh, ya makanya ada penagihan yang dilakukan oleh DJP dengan melakukan surat paksa. Nah, apa landasan hukumnya? Jelas adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 sebagai landasan hukum yang kuat untuk melakukan penagihan. Termasuk juga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 18 sampai dengan pasal 24 yaitu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Ya. Nah, dasar penagihan apa saja? Ini ada yang diterbitkan. Berarti ini adalah ketetapan. Ya, tadi teori formilnya. Kalau teori material jelas kan yang WP yang aktif kan. Nah, ini teori formilnya. Muncullah surat-surat ketetapan yang dikeluarkan oleh DJP. Salah satunya adalah STP, surat ketetapan pajak. Ada surat SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan.
pembetulan, keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Nah, dari STP sampai dengan keberatan itu keluar dari DJP atau Fiskus, kan gitu ya. Sedangkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali itu merupakan produk hukum dari peradilan pajak. Jadi kalau misalkan Anda WP kurang puas dengan ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh DJP, boleh mengajukan banding atau keberatan, ya, atau juga ajukan kepada peradilan pajak. Nah, nanti dari sana akan muncul yang namanya putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Tapi ingat ya, khusus dalam konteks hukum pajak, ketika Anda mengajukan keberatan atau melakukan gugatan kepada peradilan pajak, itu tidak tidak menangguhkan kewajiban pajak Anda. Jadi kalau misalkan nih Erin, perusahaannya punya tunggakan pajak 100 miliar. Keberatan nih Erin, ngajuin nih gugatan kepada peradilan pajak. Ketika mengajukan gugatan kepada peradilan pajak, itu tidak serta-merta pajaknya ditangguhkan, tidak. Tapi harus tetap dibayar. Ya. Jadi tidak serta, ini saya lagi tangguhkan, saya kan mau lagi gugatan, tidak. Jadi tetap kewajiban pajak berdasarkan surat ketetapan tetap harus dibayar. Masalahnya nanti lebih atau kurang atau ternyata nihil, ya nanti akan dikembalikan oleh negara. Jadi itu dalam konteks perpajakan. Jadi kalau Anda menggugat, tidak menunggu atau menangguhkan kewajiban perpajakannya. Tetap aja berjalan sesuai ketentuan. Masalah nanti menang atau tidak menangnya dalam peradilan pajak itu masalah nanti. Ya. Banyak ya, apalagi perusahaan-perusahaan big company ya. Kadang-kadang ada yang big company itu bayar terlalu kelebihan. Ya. Bayar lebihnya 100 miliar, kan lumayan kan? 100 miliar. Udah dibawa dulu deh, bawa dulu. Masalah nanti dalam putusan peradilan ternyata kurang atau lebih, ya tinggal nanti dilakukan setelah putusan itu muncul. Ya. Jadi inilah dasar-dasar penagihan pajak oleh DJP, ya, yang dasarnya ini penagihan ini. Jadi ini ada STP, SKP, di sini sampai keberatan, dan ini adalah berdasarkan putusan peradilan, putusan banding, dan putusan kembali. Sekarang sifat utang pajak. Yang pertama adalah dapat dipaksakan. Kenapa dapat dipaksakan? Kenapa tadi? Karena pajak itu berdasarkan undang-undang. Sedangkan undang-undang itu kan mengikat, benar nggak? Mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia. Kalau lihat Anda tata hukum negara kita apa? Apa yang di atasnya? Anda kan belajar dari dulu. Tata perundang-undangan. Coba yang di rumah tahu nggak tata perundangan, urutan tata perundang-undangan di Indonesia? Yang pertama apa? Undang-undang dasar. Kan gitu ya, yang pertama undang-undang dasar, yang kedua baru apa? Undang-undang, kan gitu ya. Lalu ketetapan MPR, kan gitu ya. Lalu PP, kan, peraturan pemerintah. Lalu ada keputusan presiden, ya. Keputusan presiden atau keputusan pemerintah. Terus ada lagi peraturan Daerah. Apa? Peraturan daerah. Jangan peraturan daerah dulu, peraturan menteri dulu kan. Nah, KMK, keputusan menteri kan gitu ya. Nah, itu kan urutan tata perundang-undang di Indonesia. Sampai tadi benar, ada Perda, di bawah Perda ada Perdes, peraturan desa. Ya. Cuma nggak ada peraturan rumah tangga, nggak ada itu ya. Nah, itu tata perundangan. Jadi
pajak itu dapat dipaksakan karena ada undang-undang mengikat terhadap semua warga negara. Makanya di sini sifat penagihan pajak itu dapat dipaksakan. Apalagi juga dengan surat paksa ini ada dasar undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Jadi tadi makan undang-undang KUP-nya adalah umum, ini khususnya. Jadi ada dua tuh yang menguatkan kalau penagihan dapat dipaksakan. Ada dua undang-undang yang menaunginya. Ya. Kemudian yang kedua, sifat utang pajak dapat menunjuk orang lain yang ikut membayar. Contoh, kalau perusahaan atau wajib pajaknya badan oleh pengurus. Jadi kalau PTX-nya utang pajak, nggak ada PTX, ya siapa direkturnya? Kan gitu ya. Siapa pemiliknya? Ya. Kalau PT-nya dipilotkan, ya ada kurator. Pihak yang mempilotkan atau mengurus kepilotan. Kemarin itu apa yang dipilotkan ya? PT apa ya? Tahun 2000 berapa ya? 2015, 16 ya? Sariwangi dipilotkan oleh krediturnya. Kenapa tidak bayar? Padahal produk Sariwangi banyak ya. Dan kita saya rasa kenapa bangkrut? Ternyata saya baca kasusnya, artikelnya, ternyata Sariwangi itu udah dijual merek produknya itu kepada PT Unilever. Jadi si PT Sariwanginya nggak jualan lagi Sariwangi. Dia bikin lagi produk, tapi tidak pakai nama Sariwangi. Jadi dia jual tuh ke Unilever. Ternyata tidak laku produk yang lainnya. Tapi kan jadi pertama kali yang pelompori teh celup itu ya, Sariwangi itu adalah PT Sariwangi itu ternyata bangkrut kemarin dipilotkan. Kalau nggak salah 8 triliun utangnya nggak bisa bayar. Salah satunya ke Bank BNI kalau nggak salah. Nah saya telah kan saya tulis di Sariwangi kan saya juga suka gitu kan. Dan teh celup itu menjadi andalan ya di berbagai resto kan gitu ya. Nah, ternyata produknya telah dijual kepada PT Unilever. Jadi Sariwangi yang ada itu sekarang milik PT Unilever. Ya wajar lah produk utamanya dijual, jadi jualan apa ya? Kayak apa ya? Nah, Tokopedia sekarang. Tokopedia ternyata bukan lagi milik kita, warga negara Indonesia. Sudah dijual kepada Alibaba yang memilikinya Jack Ma, kan gitu ya. Jadi Alibaba, Tokopedia, Bukalapak itu sudah lagi bukan perusahaan milik Indonesia. Itu perusahaan milik Alibaba. Ya. Jadi perusahaan pemiliknya, ownernya kan Jack Ma ya. Jadi udah dijual ternyata. Ya. Sedangkan Shopee itu saingannya Alibaba, tetapi Shopee itu bukan perusahaan Indonesia. Shopee itu ternyata perusahaan dari Singapura yang kongsinya kalau nggak salah dengan Amazon Amerika. Sayang juga ya, udah dijual ya. Termasuk kayak rumornya Gojek juga udah dijual ya. Itu jadi ya produk-produk utama kita sudah dijual kepada perusahaan-perusahaan asing. Ya. Bahkan yang saya gempar itu kemarin adalah PT Garuda Indonesia mau bangkrut. Aneh ya. Perusahaan yang udah puluhan tahun dan monopoli kan benar ya. Siapa pejabat pemerintah yang nggak naik Garuda gitu ya. Kenapa bangkrut ya, aneh. Ternyata Garuda mau bangkrut.
Aneh juga ini gimana pengolahannya ya. Ya. Jangan-jangan nanti Pertamina bangkrut juga. Gitu kan. Ya kan aneh kalau saya perusahaan yang punya hak monopoli, artinya nggak ada saingan kan? Dia punya wilayah, punya juga kekuatan kebijakan, kan sokongan pemerintah kan? Tapi bisa bangkrut gitu ya. Nah itu juga nih yang jadi pertanyaan besar bagi kita, ini gimana mengelola perusahaan-perusahaan negaranya kan gitu. Ya. Pertamina juga sama kan, kemarin rame-rame mau pilot kan, rugi gitu ya kan. Ternyata anak Pertamina, anak asuh Pertamina, Petronas malah mendunia ya. Petronas kan Malaysia itu. Dulu tuh belajar ke Pertamina bagaimana mengolah, malah kebalik sekarang. Nah itu ya. Jadi nanti sifat dari penagihan pajak itu dapat menunjuk orang lain untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Ya, tuh. Nah ini yang saya baca yang ini nih. Warisan. Jadi suatu warisan yang belum terbagi itu nanti siapa yang mengurusnya atau siapa yang akan membayarnya, dan satu pelaksana warisnya atau yang menerima waris atau yang ditunjuk sebagai pengurus harta warisannya. Kalau anak yang belum dewasa maka walinya ya, yang mengurus penagihan. Ya. Kemudian orang yang menerima khusus wajib pajak. Jadi kalau Anda nih, Anda boleh jadi puasa asal syaratnya adalah Anda sudah minimal punya sertifikat pajak. Kalau di negara kita itu yang paling rendah adalah brevet A dan B, C. Saya sudah dapat A, brevet A. Jadi kalau saya bisa bisa jadi kuasa bagi perusahaan yang akan mengurus administrasi perpajakan dengan DJP. Jadi tidak bisa surat perusahaan menguasakan ke sembarang orang kalau tidak punya sertifikat perpajakan. Bagusnya sih punya BKP ya. Jadi sertifikat badan konsultan pajak. Wah itu enak tuh. Ya. Dosen saya aja waktu teks amnesti dapat Fortuner tuh dari DJP ya. Kerjaannya lumayan sederhana kalau sudah kita mengetahui ya. Tapi kata orang kan kita kadang-kadang kan asumsi kita masyarakat pajak itu ribet ya, benar nggak? Misalnya padahal kalau dari pelajari mudah, ya bisa menghasilkan juga, ya. Dosen saya tuh kan dia itu dokter akuntansi, KAP, konsultan pajak. Sekali dia di kontrak konsultan ngurusi pajak sama perusahaan, kan perusahaannya juga bukan perusahaan kecil-kecilan ya. Ya di atas 500 M lah gitu kan. Lumayan tuh dapat konsultan itu. Kemarin teks amnesti dia dapat Fortuner satu, kan harganya sekitar 400-500 ya Fortuner. Wah, hebat. Nah, ke depan juga Anda kayak gitu. Kan teks amnesti itu cuma berapa tahun kemarin ya? Bahkan kerjanya tidak 1 bulan. Ya. Hanya 2 minggu selesai, ya dapat bayaran besar. Kalau nggak salah dia ngurusin pajak yang bermasalah. Bukan masalah, pengen ada keringanan itu sekitar 400 miliar. Ya lumayan ya hadiahnya gitu kan. Nah, jadi kalau Anda mau berkarir di konsultan, ya silahkan Anda pelajari. Karena accounting and tax itu adalah berdampingan. Anda ahli accounting akan juga kuasai dengan ahli tax-nya. Udah deh, akan tenang hidup Anda. Gitu ya. Accounting sama tax ya, adalah profesi yang menjanjikan. Ya. Kan kemarin ada survei kan, profesi yang menjanjikan itu selain accounting itu kan di urutan kedua ya.
Urutan kedua, ketiga. Penting nih, urutan ketiga. Urutan pertamanya sih masih tetap dikuasai oleh bidang perminyakan. Ini teknisi perminyakan. Jadi orang-orang yang bekerja di pengeboran minyak, gitu, eksplorasi. Iyalah, sekali ini juga lumayan kan. Sebulan bisa dapat 150 juta kan gitu ya. Oke, berikutnya sifat berikutnya adalah dapat ditagih seketika. Seketika itu adalah walaupun belum jatuh tempo, itu sifat penagihan pajak bisa dilakukan sekaligus, seketika. Jadi walaupun ini belum jatuh tempo bisa saja. Kalau misalkan ada unsur-unsur wajib pajaknya tidak akan patuh, akan melanggar, ya boleh. Dan seketika sekaligus. Artinya sekaligus itu adalah setiap utang pajak boleh dibayar, ditagih sekaligus. Kalau misalkan utang pajaknya berbagai jenis, ya kan pas PPh-nya banyak kan, pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, pajak final pasal 4 ayat 2 banyak, atau PPN, atau PPHTB, atau PPNBM, itu bisa dilakukan dengan seketika dan sekaligus. Ya. Kemudian adalah, nah ini istimewanya dari hukum pajak atau perpajakan, mempunyai hak mendahului terhadap hutang lain atau lebih utama pelunasan daripada utang yang lain. Jadi kalau ada perusahaan yang dipilotkan dan dia punya hutang ke siapa saja, termasuk hutang pajak, maka hutang pajak harus didahulukan ketika sudah ada aset yang sudah dijual dan ada cash yang harus dibayar. Jadi sebelum bayar utang ke siapa-siapa lagi, ke siapa dulu, utang pajak dulu harus didahulukan. Nah, itu yang disebut dengan preference law. Jadi keistimewaan hukum pajak itu di sana. Jadi kalau misalkan Anda ada perusahaan bangkrut, pilot, dilelang semua, hasil lelangnya itu jangan dulu dibayarkan kepada debitur atau kreditur-krediturnya. Kalau ada utang pajak, bayar dulu utang pajak. Baru setelah itu utang yang lain. Itu yang disebut hak mendahului. Jadi preference law. Istimewa hukum istimewa dari perpajakan. Kemudian penagihan sifat berikutnya adalah dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap pelanggar pajak. Jadi DJP bisa melakukan pencegahan terhadap WP ya kalau berindikasi tidak akan patuh atau akan melanggar atau akan menghindar. Jadi boleh tuh DJP mengajukan surat permohonan pencegahan terhadap orang ini, jangan sampai keluar Indonesia, gitu kan? Dicegah, dicekal. Atau juga penyanderaan. Misalkan DJP mengajukan surat penyanderaan dia jadi tahanan kota, misal. Tahanan rumah, misal. Bisa ya. Tapi nanti ada beberapa, tapi maksimal hanya 6 bulan dan boleh diperpanjang 6 bulan berikutnya. Selepasnya tidak bisa lagi dilakukan. Berikutnya adalah, tapi ini syarat ya, syarat penyanderaan hanya bisa dilakukan dengan memenuhi unsur 2, syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Kuantitatif kalau utang pajaknya, penagihan pajaknya lebih dari atau sama dengan 100 juta ke atas. Kalau hanya 1 juta mah ngapain? Ya. Jadi kalau 100 juta ke atas boleh mengajukan. Yang kedua, kualitatifnya adalah ketika sudah benar-benar dibuktikan indikasi itikat kurang baik. Oh jelas nih si WP ini mau kabur. Harus 2 ya, dilakukan syaratnya itu kalau mau penyanderaan. Harus 2 syarat itu termenuhi. Pak, ini mah itikatnya kurang baik. Tapi kalau misalkan pajaknya kurang dari 100 juta, nggak bisa. Pak, ini lebih dari 100 juta, tapi dia baik, nggak bisa, Kak. Jadi harus dua-dua unsur itu harus terpenuhi. Ya. Pak, nih hutangnya 1 miliar, tapi dia baik mau patuh, nggak boleh, kan gitu ya. Dilakukan penyanderaan. Jadi 2 unsur itu harus terpenuhi. Yang tadi ya, tata cara
penagihannya tadi surat teguran. Yang pertama surat teguran dulu keluar. Kedua ada surat paksa. Kalau ditegur ada jangka waktunya kan? Ditegur, jangka waktu nggak ada surat paksa. Ya. Surat paksa ini nanti menjadi dasar penagihan bagi DJP ya. Berikutnya adalah penyitaan. Disita, ya tadi disita asetnya, ya. Ini bukan arti disita di aset yang diambil alih, bukan, tapi disita, ditahan asetnya. Lalu kalau misalkan tidak mau bayar, ya nanti asetnya itu dilelang dan hasilnya juga untuk bayar pajak. Kemudian berikutnya pelelangan tadi ya, untuk bisa pajaknya dibayar. Ya. Berikutnya lagi adalah hak mendahuluan tadi jelas, jadi hak mendahulu, ada hak preferen yang diatur oleh undang-undang. Jadi nanti si pajak itu punya hak mendahului dibandingkan dengan utang pajak yang lainnya, utang lainnya. Penagihan seketika sekaligus jelas. Tadi seketika belum jatuh tempo, sekaligus boleh berbagai jenis pajak. Pencegahan penyandaran tadi jelas, syarat kuantitatif dan kualitatif harus terpenuhi. Ya, pencegahan. Jadi untuk pencegahan, jadi kalau Anda mau DJP mau mencekal, misalkan Erin mau dicekal gitu ya, itu harus memenuhi syarat dulu, kualitatif dulu. Ya. Lebih dari 100 juta atau sama 100 juta, dan ada etikat tidak baik. Ya. 100 miliar ya, ada etikatnya baik, nggak bisa, ya. Benar nggak? Kenapa demikian? Karena yang dikedepankan oleh hukum pajak itu adalah bukan masalah pidananya atau masalah tindakan action kurungannya, adalah bagaimana upaya ini bisa mendapatkan pendapatan. Itu yang dikejarnya oleh pajak itu. Jadi kalau orang ini melanggar, utangnya 100 miliar, mau bayar saya 50 juta, 50 miliar dulu ya, boleh. Dan itu bisa bebas tuh. Ya, boleh itu. Ya, jadi tidak serta-merta udah, kamu akan melanggar, kurung, ngapain kurung? Karena bagi DJP ngapain kurung? Karena kan kalau dikurung dia nggak bisa bayar pajak, kan gitu ya. Jadi di konsepnya seperti itu dalam perpajakan. Jadi kalau Anda mau lihat kemarin kan ada tuh yang udah kabur ke luar negeri, balik lagi ke Indonesia kan, disambut kan, kasih karpet merah ya di bandaranya. Oh, kenapa? Mau bayar pajak nih, gitu kan? Iya lah, bayar pajaknya besar lah, hampir 200 miliar ya. Ya wajar di karpet merah, gitu ya. Benar nggak? Kalau buruh demo ratusan ribu orang aja tetap nggak apa-apa. Bayar pajak yang berapa sih? 100.000 juga enggak, nah, gitu ya. Benar nggak? Ya iya wajar. Jadi kalau dari konteks ekonomi seperti itu. Buruh 100.000 demo sampai rame gitu, ada nggak langsung di karpet merah kan? Nggak ada ya. Tapi satu orang karpet merah, ya iyalah, mau bayar pajaknya. Bandingannya satu orang dengan 1 juta buruh, sama tuh pajaknya. Benar nggak? Iyalah. Nah, jadi wajar kalau pemerintah lebih sayang satu orang daripada 1 juta orang. Gitu. Ini dalam konteks pajak ya, bukan dalam konteks. Tapi kan sebenarnya law, jadi penegakan hukum tetap harus adil, ya. Tapi konteks pajak yang seperti itu, ya. Lebih banyak kan mengutamakannya bagaimana menghasilkan pendapatan kepada negara. Ya. Ya itu bandingannya sih secara ya secara bandingan kayak gitu. Jadi kenapa pemerintah begitu penting terhadap investor? Ini tadi satu investor saja bisa menciptakan ribuan, gitu kan, tenaga kerja, kan gitu ya, ribuan
penggerak ekonomi kan gitu ya. Ini enggak? Satu aja perusahaan menanamkan investasi di Sumedang, nilainya 100 miliar. Berapa ribu orang yang nanti akan bisa bekerja? Berapa ribu orang sektor yang nanti akan bergerak ekonomi kan gitu ya? Ini enggak? Enggak. Berapa ribu orang yang nanti akan selamatkan dengan daya beli? Berapa ratus ribu orang yang nanti akan makan? Kan gitu ya? Gimana gitu? Makanya ya bercita-citalah jadi orang seperti itu gitu kan. Enggak? Bercita-cita jadi orang seperti itu. Memberikan manfaat bagi ribuan orang. Ya. Ya bagi ribuan orang, bagi negara, pasti disayang sama negara. Enggak? Lebih baik mending menyayangi orang yang 2 orang ini, gitu kan? Daripada harus menyayangi atau misalkan mengurus orang 2 juta orang tapi nggak jelas gitu kan. Makanya kalau orang terkaya di Indonesia nggak rubah-rubah ya. Itu aja mulu gitu kan. Kalau di dunia fluktuatif kan, karena Elon Musk kan ya, Elon Musk ya, owner Tesla itu ya, gila banget. Kekayaannya udah sampai 7.000 triliun. Ngapain orang punya kayak gitu ya? 70 triliun kan kekayaannya. Ibaratnya dia mau bikin hotel di Tampuas ya bisa dia. Ya. Saya kebayang 70 triliun dia ngapain aja ya seharinya. Dia makannya apa ya? Tapi makanya sama aja ya. Jadi kan kebayang 70 triliun. Itu mikirin, nggak mikirin apa-apa ya. Sama kan orang terkaya di Indonesia juga. 2 orang itu aja terus ya. Saya selidiki, saya lihat baca artikelnya, pantesan dia kaya, gitu kan. Sehari dia dapat 10 miliar gitu kan. Iya sehari dapat 10 miliar, bersih lagi. Kita dapat segitu ngapain ya? Gitu ya. Jadi, nah konteks pajak seperti itu. Jadi mengutamakan adalah masuknya pendapatan kepada negara, tidak mengutamakan tadi. Jadi hanya cara saja ini ya, penagihan pencegahan, penyanderaan itu hanya cara supaya bagaimana ada pendapatan yang masuk pada negara. Jadi pajak bisa terbayarkan. Ya. Jika penyanderaannya cuma 14 hari, ya tidak banyak, ya. Nah, gugatan. Jadi wajib pajak boleh menggugat, boleh. Seandainya dia punya bukti yang kuat bahwa ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh DJP itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Tapi hati-hati, ketika dia melakukan gugatan pasti akan diperiksa secara menyeluruh. Jadi Anda mau gugat bulan ini, tapi DJP itu nggak akan lihat bulan ini doang, akan diperiksa seluruhnya. Jangan-jangan yang dulu kita sembunyiin malah ketahuan gitu. Jadi hati-hati ya. Nanti kalau Anda jadi owner, jadi manajer, direktur, komisaris, atau nanti jadi konsultan pajak, ketika akan melakukan supervisi atau arahan terhadap gugatan pajak, harus dipastikan dulu bahwa data kita itu benar-benar valid, benar, dan sesuai aturan. Gitu kan? Jangan sampai kita, saya gugat aja. Lumayan kita dapat 50 miliar kurangnya. Benar, harus atur dulu benar. Karena kan kalau balik, malah kita yang mungkin harusnya bayar 100 miliar jadi 200 miliar. Karena ketahuan yang lain kan gitu. Ya. Nah itu. Makanya kalau misalkan saya lebih salah, kalau misalkan ini segini, kalau misalnya bayar aja deh, udah selesai gitu kan. Harus ribut lagi gitu, udah bayar. Berapa kurangnya? 100.000, bayar Pak, saya gitu kan. Ya. Nah itu yang harus Anda perhatikan kalau melakukan gugatan terhadap pajak. Walaupun pernah ada yang menang,
gugatan pajak melawan pemerintah. Kan menggugat pajak itu kan melawan pemerintah ya, artinya menggugat pemerintah. Ada yang menang, kalau nggak salah dulu mengenai pajak lapangan golf. Pajak lapangan golf. Jadi untung kan, itu yang kebetulan yang jadi lawyernya kan dosen saya juga tuh. Banyak buku dosen. Ya dia untung dapat. Jadi si pemilik lapangan golf diuntungkan dengan putusan peradilan itu. Jadi dia tidak harus bayar pajak lebih mahal. Ya. Jadi pajak lapangan golf itu. Dan lumayan Dr. Wirawan dapat komisinya dari. Jadi dia mau main golf bisa gratis dia. Ya. Nah itu dulu ada gugatan pajak ya. Nah, ini kalau untuk pencairan penagihan penghapuskan utang pajak, ya tadi bagaimana? Tadi kan timbulnya utang pajak. Nah sekarang bagaimana hapusnya utang pajak? Ayo. Tadi timbulnya teori formil dan teori material ya. Sekarang hapusnya utang pajak bagaimana? Ya satu bayar, gitu ya. Jelas kalau udah dibayar ya hapus utang pajaknya. Kedua, kompensasi, kan gitu ya. Ketiga, penghapusan piutang berdasarkan ketentuan undang-undang, kan gitu ya. Ketiga, keempat, terakhir apa? Kadaluarsa. Yang terakhir, nah itu kan ada daluarsa, udah 5 tahun daluarsa, utangnya hapus kan ini. Yang terakhir apa yang kelima? Ya tadi kan pembebasan sama dengan itu ya. Yang ke apa? Yang terakhir adalah is dead. Iyalah. Ya kalau orang yang ditanya meninggal, siapa yang mau harus bayar? Anda mau nagih ke makamnya? Gitu kan. Ya enggak, ya udah meninggal ya wes. Nah jadi ada 5 hal yang menghapuskan utang pajak. Bayar, daluarsa, apa lagi? Kompensasi, apa lagi? Penghapusan, ya tadi. Ketiga adalah kematian. Kalau terakhir kematian. Ya kalau utang ya orang yang meninggal ya udah JPG nggak mau, kan gitu ya. Nagih ke orang yang meninggal kan gitu ya. Kecuali ada harta warisannya. Siapa? Nanti ke ahli warisnya. Kan gitu. Nah demikian ya untuk penagihan seperti itu. Tapi pada intinya kesimpulan dari penagihan pajak ini adalah dalam hukum perpajakan, ya, penagihan utang pajak ini konsepnya yang dikedepankan adalah bagaimana menciptakan pendapatan kepada negara. Jadi tidak unsur tadi, justru ya bagaimana utang pajak bisa terbayar. Hanya dilakukan pencegahan seperti itu, antisipasi saja. Selama dia mau bayar, bagus, tidak harus melakukan penyanderaan lagi. Cuma tadi ketetapan untuk penyanderaan, penyitaan atau pencegahan itu ada aturan-aturan, ya, kuantitatif dan kualitatifnya harus memenuhi unsur itu, dan kedua-duanya harus bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah itu sampai sini materinya. Ada yang mau tanyakan? Yang di rumah silahkan. Ada yang mau tanyakan? Jadi diharapkan ketika Anda sudah mengetahui materi ini, ya Anda bisa explore atau bisa juga memahami bagaimana konsep perpajakan di Indonesia. Nah nanti di seri berikutnya, materi kita berikutnya nanti akan lebih ke penerapan hukum materialnya ya. Yaitu penerapan hukum material adalah penerapan pajak, jenis-jenis pajak di Indonesia. Nanti ada PBB, PPBP 2, PPBP 3, bea materai, ya. Kemudian PPH yang paling banyak, ada PPN, PPNBM, BPHTB, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Untuk pajak daerahnya yang saya terpaku pada BPHTB sama PBB aja ya. Karena untuk pajak lainnya itu berbagai daerah berbeda.
Tapi kalau pajak daerah, pajak PBB itu hampir seluruhnya sama karena undang-undangnya itu ada filter dari pemerintah pusatnya. Jadi hampir di seluruh daerah tidak jauh beda dengan itu. Tapi kalau untuk pajak-pajak lain kayak pajak restoran, hiburan, itu sifatnya independen di daerahnya masing-masing. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Kemudian tetap sehat. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.